البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala, Al-Hadisus Sabi' wal Ishrun ba'da Sittimi'ah, 627. Wa anin Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma yang mengatakan, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nu'man bin Bashir ini kata sebagian ulama min sighari sahabah, sahabat kecil. Tapi tengok, hadis yang beliau riwayatkan ini tak calang-calang, tak tanggung-tanggung. Ini hadis yang menjadi salah satu dari inti Islam, yang dijelaskan oleh para ulama bahwasanya poros peredaran Islam itu ada yang mengatakan 4, di antaranya ini, masalah halal, haram, dan syubhat. Innal halala bayyin, sesungguhnya yang halal itu sudah jelas. Wa innal harama bayyin, dan sesungguhnya yang haram itu juga sudah jelas. Wa bainahuma mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirum minan nas, dan di antara keduanya itu ada perkara yang samar-samar. Sifatnya apa? Sifatnya disebutkan di dalam jumlah yang setelahnya. La ya'lamuhunna katsirum minan nas, tidak diketahui oleh kebanyakan manusia, oleh banyak orang. Baik, selesai. Famanittaqas syubuhat istabra'a lidinihi wa irdih, maka barang siapa menghindari perkara yang samar-samar, dia terbebaskan, istabra'a lidinihi, dia bebas untuk agamanya dan kehormatannya, yaitu bebas dari tuduhan, bebas dan bersih dari celaan. Wa man waqa'a fis syubuhat waqa'a fil haram, dan barang siapa terjatuh kepada perkara yang samar-samar, dia akan terjatuh di dalam perkara yang haram. Karra'i yar'a haulal hima, seperti penggembala yang menggembala di sekeliling tanah larangan. Yushiku ayyarta'a fih, hampir-hampir, yaitu apa? Sebentar lagi dia akan yarta'a fih, yaitu menggembala di dalam tanah larangan tadi. Ala wa inna likulli malikin hima, ketahuilah, dan sesungguhnya setiap raja itu memiliki tanah larangan. Ala wa inna himallahi maharimu, dan ketahuilah, dan sesungguhnya tanah larangan Allah, area larangan Allah adalah perkara-perkara yang dia haramkan. Ala wa inna fil jasadi mubghah, ketahuilah, dan sesungguhnya di dalam jasad, di dalam badan manusia itu ada mudghah, segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kulluh, apabila daging itu baik, maka seluruh badan itu juga baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, dan apabila daging itu rusak, maka seluruh jasad juga rusak. Ala wahiyal qalb, ketahuilah dia itu adalah hati, yaitu jantung sebenarnya. Baik, muttafaqun alaih. Rawayahu min turuqin bi alfadhin mutaqaribah. Bukhari Muslim meriwayatkan hadis ini dari sanad-sanad dengan lafaz-lafaz yang berdekatan. Makanya yang ditulis di dalam Riyadhus Shalihin ini ada sedikit perbedaan daripada yang ditulis di dalam Arba'in Nawawiyah, walaupun penulisnya sama, karena memang ada beberapa riwayat, tapi intinya sama aja. Tayyib, di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya perkara yang halal itu jelas. Tayyib, kenapa jelas? Karena sudah diterangkan di dalam Al-Quran dan juga telah diterangkan di dalam hadis. Allah Ta'ala telah berfirman, Ar-Rahman Allamal Quran khalaqal insan allamahul bayan. Tayyib, yaitu apa? Allah adalah Ar-Rahman,
dia menciptakan manusia, dan dia mengajarkan Quran kepada mereka. Sementara Quran menerangkan apa yang halal-halal. Baik. Demikian pula firman Allah Ta'ala, Iqra' wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dan Rabbmu itu Maha Dermawan yang mengajarkan qalam kepada manusia, mengajarkan pen, mengajarkan menulis ini, menulis itu, yang dengan itulah terbentuk ilmu dan tersebarnya ilmu untuk umat manusia. Dan dia mengajarkan manusia apa yang tidak dia ketahui sebelumnya. Di antaranya adalah perkara-perkara yang halal. Allah telah terangkan di dalam Quran, Rasul juga telah menerangkan di dalam hadis. Maka dia itu adalah jelas. Baik. Halal ini sebenarnya adalah masdar dari halal yahillu. Halal. Nah, ini masdar tapi maksudnya adalah isim masdarnya, isim maf'ul, yaitu sesuatu yang muhallal, yang dihalalkan. Baik, bayin. Bayin artinya adalah asalnya diambil dari bainun, yaitu terpisah dari yang lain. Makanya sesuatu ketika masih bercampur ini tidak jelas, tapi setelah dipisahkan dari yang lain, jelaslah bagi kita sesuatu itu. Makanya sesuatu yang terpisah dari yang lain dikatakan bain dan dikatakan bayin karena dia menjadi jelas. Tayyib, wa innal harama bayin, dan sesungguhnya perkara yang haram itu juga sudah jelas. Haram ini juga masdar, yaitu maknanya adalah muharram, sesuatu yang diharamkan. Jadi sering memang masdar tapi maksudnya adalah yaitu apa? Isim maf'ul. Seperti apa? Fahuwa rad, yaitu mardud. Amalannya tertolak. Rad artinya mardud. Tayyib. Dan ini juga jelas karena Allah Ta'ala telah menerangkan itu dalam Quran. Rasul juga telah menerangkan itu di dalam As-Sunnah. Wa malakum alla ta'kulu mimma dzukira smullahi alaihi wa qad fassala lakum ma harrama alaikum illa ma turirtum ilaih. Kenapa kalian wahai umat manusia tidak mau memakan sembelihan yang telah disebutkan nama Allah di situ, yaitu ketika disembelih. Ini kritikan terhadap orang-orang yang berlebihan mengharamkan sesuatu padahal itu sudah dihalalkan oleh Allah, sudah disebut nama Allah ketika disembelih di situ. Wa qad fassalalakum ma harrama alaikum. Padahal Allah telah menerangkan, fassala, menerangkan, memperinci apa yang dia haramkan pada kalian. Dan yang haram-haram itu tidak banyak dibandingkan dengan yang halal-halal. Baik. Jadi ketika Allah dalam Quran dan Nabi dalam Sunnah telah menerangkan yang haram-haram dan itu jumlahnya tidak banyak dibanding yang halal, berarti yang selain itu adalah halal. Tak perlu takut-takut. Warok itu penting, tetapi jangan sampai menyebabkan kita mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Seandainya itu haram, pasti telah dijelaskan. Illa maturirtum ilaih, kecuali perkara yang kalian terpaksa untuk melakukannya. Maka yang terpaksa walaupun asalnya haram, maka dia menjadi halal. Karena memang Allah Maha Penyayang. Allah ingin para hamba tidak celaka. Tayyib. Kalau dia kelaparan, tapi apa? Yang didapatkan hanya daging khinzir misalkan, atau bangkai, atau darah yang mengalir, atau sembelihan orang kafir misalkan. Kalau dia kelaparan dan khawatir jatuh sakit atau khawatir mati atau semacam itu, dia diperbolehkan. Allah Maha Baik. Maka tidak ada alasan untuk tasyadud, yaitu terlalu keras pada diri sendiri, mengharamkan apa yang halal dan sebagainya. Tapi juga tidak seperti ucapan orang awam, dikit-dikit haram, semuanya haram. Tak. Bahkan kalau kalian hitung-hitung nikmat Allah di seluruh alam semesta, tahulah kalian bahwasanya yang haram itu sedikit, yang halal banyak sekali. Yang Allah haramkan dalam Quran dari jenis makanan mungkin hanya 4, sementara yang lain-lain halal. Pisang, apel, mungkin apa juga itu durian atau apa saja, kelapa, masih banyak sekali, tak terhitung. Sementara yang haram itu sedikit. Tapi apa? Karena orang memang sudah terlalu cinta pada yang haram, maka sesuatu yang Allah haramkan walaupun sedikit, mereka sudah memandang semuanya serba haram, kehidupan kita serba sempit dan terbelenggu. Ini sudut pandang pengekor hawa nafsu, yang dari rata-rata adalah orang awam, dan orang awam memang senang aja ikut hawa nafsu.
Tayyib. Dan ini pembahasannya masih panjang, tapi intinya apa? Agama Islam ini sudah sempurna. Yang halal sudah diterangkan baik secara nas ataupun istimbat ataupun bara'atul asliyah. Tayyib. Atau istishab kalau di dalam pembahasan usul fikih. Intinya yang halal-halal itu sudah diterangkan. Baik secara jelas ataupun secara tersirat. Yang haram juga sudah diterangkan. Ketika yang haram diterangkan, yang selain itu berarti itu halal. Tayyib. Kemudian untuk masalah yang berikutnya ini diakhirkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.